Baik. Quran surah keempat ayat 103. Saya rinci dulu ya, supaya kita tahu apa yang kita bahas sekarang. Amalan pasca salat disebut langsung oleh Allah, namanya zikir. Fa'idha qadaytumus salah, maka jika anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullaha, maka bergegaslah untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, alhamdulillah, amalan pasca salat, kalau kita ingin mengerjakan amalan setelah salat, salam kemudian, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, selesai salatnya. Ingat, saat anda salam, itu selesai salatnya. Karena salat itu dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Masuklah pada bagian amal yang kedua. Ini yang disebut amalan pasca salat. Anda tidak mengerjakan ini pun, salatnya sudah sah. Benar salatnya. Hanya anda nanti kehilangan beberapa potensi-potensi amalan yang dengan itu menambah pahala-pahala dan manfaat-manfaat yang lain. Jelas sampai sini? Baik. Apa amalan tadi? Zikir. Apa itu zikir? Zikir itu secara singkat, segala amal atau aktivitas yang mampu mendekatkan kita, dekat dan mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amal ini dikerjakan, keadaan kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal ini dilakukan, kita lebih ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang zikir, keadaannya tidak lebih dekat dengan Allah, pasti ada yang salah zikirnya. Kalau ada yang zikir, kemudian maaf amalan itu tidak mengingatkan dia dengan Allah, pasti ada yang keliru zikirnya. Karena zikir itu ketika disyariatkan oleh Allah, tujuan utamanya membuat orang ingat dengan Allah. Tahu dari mana Ustadz dalilnya? Buka Quran kemudian, surah kedua Al-Baqarah ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni, maka berzikirlah kalian kepada saya, ingat kepada saya. Azkurukum, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Jadi kalau orang-orang ingat dengan Allah, maka Allah pun akan mengingatnya. Ini buktinya mustahil Allah ingat kepada kita kalau kita tidak ingat dengan Allah. Ada kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. Jadi ini poinnya. Awas, saya ingin evaluasi setiap amalan kita pasca salat ketika kita berzikir kepada Allah. Nanti kita lihat sejauh mana itu bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan-amalan itu diantaranya? Satu, bacaan istighfar, sudah kita bahas. Ya, ditambah dengan doa Allahumma antas salam, ini plus di hadisnya, kan? Ya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, sudah saya bahas. Coba praktekkan lagi ya. Sedikit kita evaluasi. Istighfar itu artinya minta ampun. Astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Jadi orang yang benar istighfarnya, saat dia istighfar bukan cuma di lisan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi bagaimana istighfar itu mengingatkan dia dengan Allah. Bagaimana caranya? Istighfar artinya minta ampun. Orang minta ampun sadar akan dosa. Karena itu ketika anda istighfar sambil merasakan dosa apa yang anda perbuat sampai anda beristighfar pada saat itu. Punya dosa apa? Pada orang tua, pada pasangan hidup, pada anak, pada tetangga, pada macam-macam istighfar. Jadi begitu selesai istighfar, keadaan anda dekat dengan Allah. Makanya orang yang rajin istighfar, salah satu anugerah yang Allah berikan kepadanya adalah ampunan dari dosa-dosa. Selain mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya telah saya terangkan. Dan kalau sudah dicintai, apapun yang dia inginkan akan diberikan oleh Allah, sepanjang itu menjadi kebutuhan dunia akhiratnya. Dalilnya sudah saya sampaikan. Kemudian setelah ini ada istighfar, Allahumma antas salam, sudah selesai. Ada bacaan kemudian zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini sudah kita bahas. Awas, hati-hati. Setelah itu ada bacaan apa? Baik, bacaan ayat-ayat Quran pilihan. Ada ayat kursi, ya, ada al-ikhlas, ada al-falaq, ada an-nas. Kemudian ada bacaan ayat Al-Quran. Sebelumnya kemudian kita telah bahas juga ada 3 bacaan utama yang subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. 3 bacaan utama. Saya sudah terangkan. Ini untuk mengurutkan saja. Subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Fokus ini ya Pak ya, Bu ya. Saya tidak mengajarkan untuk sekedar bacaan yang Anda bacakan. Kalau cuma demikian, Anda cukup lihat YouTube atau buka buku, Anda temukan. Yang saya ajarkan bagaimana cara bacanya. Apa itu subhanallah, apa itu alhamdulillah, apa itu Allahu Akbar, bagaimana cara mengamalkannya. Jadi begitu Anda lakukan, keadaan Anda setelah baca ini lebih dekat dengan Allah, itu ukurannya. Bukan cuma di lisan.
Masih ingat keterangan saya tempo lalu? Orang yang baca subhanallah, subhanallah itu artinya menepikan segala hal yang tidak terkait dengan sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah subhanallah, Allah tidak akan disekutukan dengan apa-apa lagi. Sedang nonton, Allahu Akbar, TV ditinggalkan. Ada pekerjaan, Allahu Akbar, pekerjaan bisa ditunda, bukan yang sifatnya mendesak. Maka Anda tunda dulu, tunaikan sholat. Itu yang disebut dengan subhanallah. Ya, maaf, alhamdulillah, semua yang kita kerjakan bermanfaat. Pakaian bermanfaat, ya, kendaraan bermanfaat, rizki bermanfaat, tidak korupsi, tidak mencuri. Jadi kalau tiap hari Anda ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, berselisih juga, pasti ada yang salah di situ. Pasti ada yang salah. Apalagi maaf ya, maaf sudah menipu, mencuri. Ya begitu kemudian ditanya, ayo bawa tasbih, subhanallah, subhanallah, pakai peci, mulai pakai kerudung gitu kan. Nah, pasti ada yang salah. Nah, kalau ini sudah selesai, termasuk nanti bacaan ayat kursi. Nah, apa ciri keberhasilan orang yang zikir dengan bacaan-bacaan ini dengan termasuk ayat kursi, maka kemudian dia akan dijaga oleh Allah dari pengaruh-pengaruh setan. Pertemuan lalu saya terangkan, ada setan masjid, setan rumah, setan macam-macam. Jadi kalau Anda benar zikirnya, Anda sudah punya benteng dengan setan. Makanya Allah turunkan surat benteng, surat perisai, surah ke-15 Al-Hijr. Inti surah Al-Hijr itu kan ada intinya di ayat ke-40. Ya, ketika iblis mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku akan goda semua hamba-hambamu, aku akan palingkan darimu." Bahkan nanti di Al-A'raf itu aku akan goda dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Cuma ada satu golongan yang sulit aku goda. Ya, bukan nggak digoda, dia mau goda, cuma nggak bisa. Seakan-akan ada perisai di sekitarannya. Siapa orang ini? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yaitu orang-orang yang punya sifat mukhlas. Orang mukhlas berjuang untuk mukhlas. Perjuangannya disebut dengan mukhlis. Sifatnya disebut dengan ikhlas. Maka turun surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Menepikan dari iblis, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, puncaknya kemudian ayat kursi. Jadi kalau orang mengamalkan ayat-ayat ini dengan perilaku yang disebutkan dalam ayatnya, kerjakan ini, jauhi ini, maka Allah akan bentengi dia dari setan. Begitu setan akan menggoda, nggak tembus. Bukan nggak digoda, karena setiap orang hidup nggak akan lepas dari godaan setan. Cuman dia paham, begitu mau sholat muncul godaan, tunda dulu sebentar, toh belum qomat, tunda, maaf ya, saya mau sholat. Itu nggak ngaruh tuh. Jadi seakan-akan nggak ada pengaruh ke jiwanya itu. Jalan aja lewat. Malam tahajud dia nggak peduli. Mau Juventus lawan Inter Milan, mau skornya 1-0, terserah. Saya nggak peduli, saya mau sholat gitu. Jadi jalan aja, nyantai, lewat dan seterusnya. Nah itu kalau Anda sudah seperti itu, maka ada penjagaan Allah yang diberikan kepada Anda. Itu dijaga sampai dengan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang amalan selanjutnya, ini yang belum kita ambil, jadi ini sudah. Maksud saya, sampai hari ini kita membahas amalan-amalan itu, 4-5 amalan, apa yang sudah memberikan pengaruh pada jiwa kita, sebagai indikator keberhasilan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Apakah sekarang sudah semakin dekat dengan Allah, semakin mensyukuri harta yang Allah titipkan kepada kita, apakah sampai hari ini sudah bisa melawan godaan-godaan setan untuk mengarahkan pada keburukan? Kalau itu sudah kita dapatkan sampai hari ini, minimal perjuangan kita ada, ini menunjukkan ada pengaruh-pengaruh dari apa yang kita pelajari untuk membuat diri kita lebih baik. Tapi kalau sampai hari ini misalnya tidak ada perubahan, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya tidak baik dalam mengajar. Kemungkinan yang kedua, Anda tidak sungguh-sungguh untuk merubah diri lebih baik. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan kita akan wafat. Kalau Anda masih datang ke sini, artinya Allah masih memberi kesempatan kita untuk jadi lebih baik sebelum wafat. Ya, dan tidak cukup dengan amin, berubah. Perubahan tidak terjadi dengan amin. Ayo. Amalan selanjutnya yang kita bahas sekarang, kita masuk kepada bab doa. Doa pasca salat. Ya. Nanti setelah doa, kita masuk kemudian ke bab salat lagi. Ada salat pasca salat. Dan bagian terakhirnya nanti kita masuk kepada bab musafahah atau bab bersalaman. Nih yang belum kita ambil. Ini sekarang kita masuk bab doa. Apakah boleh pasca sholat kita berdoa? Nah, kalau boleh, apa dalilnya? Kalau kemudian kita berdoa pasca sholat itu, maka doa apa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW? Kemudian selanjutnya, apa makna dari doa Nabi itu? Dan yang terakhir pembahasan yang terkait dengannya, apakah doa itu dibacakan dengan keras ataukah silent? Dibacakan dengan berjamaah ataukah sendirian? Nah, itu yang coba kita uraikan. Jelas Bu? Belum saya terangkan. Baik. Yuk kita mulai.
Kita ambil kemudian dalam dalil Al-Qur'annya, Quran surah ke-7 ayat 205. Di ayat ini doa disebut dengan zikir. Ingat, karena amalan pasca salat amalannya apa? Zikir. Di antara makna zikir, doa. Dari mana diketahui di antara makna zikir itu doa? Buka Quran surah ke-7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Wadhkur, dan berzikirlah, maksudnya berdoa di situ. Silahkan kamu berdoa dengan penuh kelembutan, dengan penuh harap, dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon, minta. Nanti saya turunkan kaidah-kaidah doa. Bagaimana menyusun kata-kata seperti diajarkan oleh Al-Qur'an. Begitu Anda susun seperti ini, seakan cepat doa dikabulkan. Masya Allah. Yuk kita lihat. Jelas ya? Sekarang hadisnya, ambil hadis riwayat Ibnu Majah. Insyaallah kita sudah cek. Nomor hadis 925. Baik. Sudah? Baik. Amalan pasca salat, setelah Anda ucapkan astagfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam, la ilaha illallah wa la syarikalah, kemudian turun ke bawah bacaan ayat-ayat Quran, sebelumnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah selesai, maka di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Anda bisa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan yang sangat luas. Silakan. Nah, di antara doa yang sering dibacakan oleh Nabi, bunyinya sangat singkat tapi isinya padat. Dan kalimatnya, Allahumma inna nas'aluka. Kalau untuk banyak orang, kalau untuk sendirian, inni as'aluka. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu, meminta kepadamu, ilman nafi'a, satu, ilmu yang bermanfaat. Dua, rizqan tayyiba, rizki yang berkah dan baik. Tiga, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima olehmu. Tiga hal. Satu, ini sudah paham yang ini? Baik, saya hapus boleh? Baik, masih ingat insya Allah? Masih ya? Amalan pasca sholat apa? Zikir, baik, alhamdulillah. Yang nomor 4 apa? Oh, Masya Allah. Allahumma, saya tulis dulu. Saya pakai bentuk jama ya. Inna, kami, nas'aluka. Nanti saya bacakan. Satu, ilman nafi'ah. Dua, rizqan tayyibah. Tiga, amalan mutaqabbalah. Ini singkat tapi padat sekali isinya. Mutaqabbalah. Ya, tiga hal ini terdapat di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Ini doa yang sering kali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca salat. Nah, perhatikan baik-baik ibu dan bapak cara memahami ya. Cara memahami dari satu nas baik Al-Quran atau hadis yang kemudian nampak kepada kita. Dalam kaidah usul fikih nanti yang disusun oleh para ulama, usul fikih itu dasar-dasar menyimpulkan hukum. Kalau Al-Quran dan hadis disebut dalil hukum. Cara memahami hukum nanti ada kaidah hukum. Kaidah hukum disebut dengan kaidah fikih. Dasarnya disebut dengan usul fikih. Dalam usul fikih ada bab yang namanya al-am wal khas, umum dan khusus. Jadi kalau ada satu dalil disebutkan, apakah dalil ini petunjuknya khusus atau sifatnya umum? Jadi kalau dalam bab doa, misalnya cara memahaminya seperti ini. Apakah kalau Nabi berdoa seperti ini pasca sholat, apakah doa ini saja yang khusus dibaca pasca sholat, yang lainnya tidak boleh? Ataukah ini cuma petunjuk saja? Berdoa, boleh berdoa pasca sholat. Kalau kalian kebingungan ingin berdoa apa, inilah di antara doa yang bisa dibacakan. Di ini dalam kaidah fikih disebut dengan awas, tariqatu istinbatil ahkam, cara menyimpulkan hukum dari dalil yang ditampilkan kemudian dari nas-nas syariat. Nah, bagaimana cara menyimpulkan ini? Karena sementara orang seringkali ada yang keliru memahami. Pokoknya kalau kata Nabi ini aja, yang lainnya salah. Kalau kata Nabi doa yang ini yang dibaca, yang lain tidak tepat. Tidak begitu, Ferguson. Ya.
Cara menyimpulkannya tidak begitu. Kenapa? Ya kalau Ferguson yang tanya, kan kita jawab. Satu, lihat sini. Jika itu tidak dikhususkan kemudian diikat oleh qarinah-qarinah, keadaan-keadaan lain yang menunjukkan makna khusus, maka sifatnya itu adalah umum. Awas, umum dengan pemaknaan yang dimaksudkan bukan kalimatnya, tapi unsur doanya. Doa. Contoh doanya ini kalau mau dibacakan. Kalaupun Anda punya keperluan lain yang sifatnya mendesak dan belum sempat dibacakan dalam sholat, sujud tidak terbacakan misalnya, tidak memohon dalam hati, dalam ruku pun tidak terbacakan, sebelum salam tidak terungkapkan dalam hatinya, maka pasca sholat boleh dilafadzkan. Karena dalam sholat itu kita hanya melafadzkan bacaan-bacaan yang langsung dicontohkan oleh Nabi. Duduk di antara dua sujud misalnya, Rabbil firli warhamni wajburni dan seterusnya. Kita nggak bisa melafadzkan minta yang lain. Dalam sujud, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu. Tapi mengungkapkan yang lain apalagi pakai bahasa kita tidak bisa, kecuali dalam hati. Kalau Anda ingin mengambil momentum untuk memohon kepada Allah, doa yang khusus Anda butuhkan, sedang Anda alami, sedang akan anak ujian, akan ada yang masuk pesantren, ada di kantor persoalan, di rumah tangga masalah belum selesai, Anda mau minta, sedangkan Anda tidak menemukan kalimat-kalimatnya di dalam kalimat-kalimat yang ini, maka boleh kemudian Anda memohon kepada Allah bahkan dengan bahasa Anda. Silakan. Mau pakai bahasa Indonesia? Boleh. Mau pakai bahasa Sunda? Boleh. Bahasa Padang? Boleh. Jawa? Silahkan. Karena sholatnya sudah selesai. Yang ada sekarang kedekatan Anda dengan Allah dibangun dengan amalan-amalan zikir, di antaranya doa. Jelas. Dari mana isyarat doa boleh? Dengan adanya doa Nabi SAW. Tapi cara memahami doa ini adalah prinsipnya. Ini gambaran umum kebolehan berdoa pasca sholat. Itu yang harus disimpulkan pertama kali. Jelas? Nanti kalau setelah itu, Ustadz, kalau Anda bertanya, ada nggak doa dari Nabi yang bisa saya bacakan pasca sholat? Ada, contohnya ini. Jelas ya? Jadi jangan disimpulkan bahwa pasca sholat itu yang dibaca cuma yang ini saja, yang lain tidak boleh. Itu kesimpulan yang tidak tepat. Paham? Ini cara menyimpulkan dalam hukum fikih. Nanti banyak bab semacam ini, banyak sekali. Ya, di antaranya kita pahami tentang bab zakat, itu sering saya contohkan. Nabi zakat pakai gandum, pakai kurma, contohnya kan jelas. Ya kan? Tapi kaidahnya menunjukkan itu hukum umum dalam berzakat. Contohnya pakai gandum dengan kurma, tapi hakikatnya yang ditunjuk makanan pokok. Jadi kalau makanan pokoknya bukan gandum dan kurma, maka boleh dia berzakat dengan makanan pokok yang dia gunakan. Bapak apa makanan pokoknya? Beras ya ibu, sama kayak ayam, kayak bebek, beras ya, alhamdulillah. Kalau saya nasi bu, ya, sumbernya dari beras, alhamdulillah. Paham ya? Jadi saya ingin simpulkan dulu yang pertama, boleh berdoa pasca sholat, setelah tadi melakukan amalan-amalan yang telah kita kerjakan, dan itu bagus, saya sarankan. Sebetulnya tidak ada aturan, misalnya harus astagfirullah dulu, harus misalnya subhanallah dulu. Kalau Anda pasca sholat setelah salam ingin berdoa pun, itu secara fikih diperkenankan. Tapi kalau saya anjurkan, ikuti urutan-urutannya, dan manfaat dari urutan itu membangun kedekatan kita dulu dengan Allah. Istighfar, minta ampun, sudah bersih hatinya, bangun kedekatan dengan Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Begitu sudah merasa dekat, jadi berdoanya enak. Di saat Anda berdoa itu, seakan-akan sudah punya kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pengabulan itu mudah. Ya dibandingkan dengan belum apa-apa, sudah berdoa. Makanya kenapa rahasianya dalam sholat, masih ingat pelajaran yang lalu? Ketika Anda ingin pindah gerakan satu kepada yang lainnya, maka para ulama mengatakan jangan langsung berdoa sebelum Anda tumakninah dalam posisinya. Awas, bahkan bahasa Nabi. Awas, wala tasjud, jangan sampai kemudian dia sujud. Ya, hatta yatma'inna fis sujudi, sampai kemudian dia merasa tenang dalam sujudnya, tumakninah. Jadi bukan berarti baru turun, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, belum napak dah doa. Subhana rabbil a'la, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu enggak ada bekas di jiwanya. Baru bangkit, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, sudah doa. Rabbighfirli warhamni. Kenapa enggak tenang dulu? Duduk dulu, tenangkan hati dulu, darah beredar dengan nyaman, baru berdoa. Sami'allahu liman hamidah, tenang dulu, hatta ta'tadila qaiman, sampai dengan tegak sempurna. Begitu selesai, baru teruskan kemudian. Ya sami'allahu liman hamidah sambil berdiri. Rabbana walakal ham bil as-samawati wa mil al-ardi wa mil bainahuma, dan seterusnya sampai selesai doanya. Paham? Baik. Ini yang saya gambarkan. Jadi tenang, minta, urutkan, baru mohon. Nah, yang paling menarik dan ini saya anjurkan,
Kalau Nabi saja membaca ini, maka pasti kita lebih butuh dengan itu. Nabi terjamin dengan semua kemuliaan kehidupan. Dunia dijamin, alam kubur ada jaminan, akhirat juga sudah ada jaminannya sebelum beliau wafat. Kita hidup dunia belum ada jaminan, alam kubur belum jelas, akhirat juga belum menentu. Jadi kalau Nabi saja baca doa ini, masa kita enggak? Jelas cara berpikirnya? Nah, apa yang dimintakan oleh Nabi? 3. Ini diucapkan beliau umumnya pasca salat. 3 hal ini. 1, lihat kalimatnya, Allahumma. Nah, sekarang perhatikan baik-baik sebelum saya ke sini. Kalimat Allahumma ini itu asalnya ya Allah. Ini tulisannya. Ya Allah. Seperti ini. Kalau ini digabungkan, disatukan jadi satu, maka berubah kemudian penggunaan kalimatnya dengan kata yang terdengar agak berbeda dari ini. Maka berubah kalimatnya menjadi Allahumma. Tahan. Kenapa kemudian kalau digabungkan langsung jadi satu berubah jadi Allahumma? Karena menunjukkan fungsi yang spesifik untuk doa. Sedangkan kalimat ya, jika masih berpisah dengan kalimat setelahnya yang sifatnya bisa panggilan, ini tidak melulu menunjuk kepada doa. Awas, hati-hati. Ya Allah itu kalimatnya kalau disebutkan ya Allah, tidak semua menunjuk kepada doa. Awas, hati-hati. Termasuk disandingkan ya-nya dengan Allah. Bisa babnya doa, bisa babnya bahkan mengeluhkan sesuatu. Hujan deras, ibu mau jemur, belum berhenti juga, ya Allah, belum berhenti juga, ya Allah. Berangkat macet, ya Allah, macet. Saya tanya, apa ketika Anda mengucapkan itu Anda berdoa? Tidak, tapi perasaan Anda ingin mengeluhkan sesuatu, mengembalikan kejadian kepada pemiliknya. Tapi di situ belum ada unsur doa, belum meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat ya itu, kalau disandingkan dengan nama setelahnya atau kalimat setelahnya, itu umumnya bisa luas maknanya. Bisa doa, bisa mengeluhkan sesuatu, bisa sifatnya hanya sekedar panggilan, tapi belum menunjuk kepada permohonan. Jelas? Baik. Tapi kalau Anda kemudian satukan kalimat ini menjadi satu kesatuan, dan dirubah kalimatnya ke dalam bentuk Allahumma, maka tidak ada makna yang lain kecuali menunjuk pada permohonan doa. Ini rahasianya kenapa umumnya dalam bab-bab doa itu kalimatnya seringkali menggunakan Allahumma atau langsung kepada permohonan Rabbighfirli, Rabbana dan seterusnya. Kalimat ya Allahnya tidak disebutkan lagi. Jelas sampai sini? Nah, umumnya demikian. Kedua, tidak disebutkan kalimat Allahumma kecuali kalimat ini memberikan isyarat kepada adab dalam bermohon. Di antara adabnya, kalau Anda mengucapkan Allahumma, di lisan orang Arab kalimat Allahumma ini menunjuk makna kelembutan dan harapan yang dalam. Sesuatu yang lembut dan mengandung harapan yang dalam. Sudah? Baik. Lembut di sini tidak melulu menunjuk kepada rendahnya suara. Karena nanti dalam beberapa bab doa bahkan harus diungkapkan dengan keras. Dalam beberapa bagian bab doa. Yang dimaksud lembut di sini, ya, dan juga harapan yang dalam bisa menunjuk kepada, teman-teman, saya turunkan ke bawah ke sini. Satu ketundukan kepasrahan yang kita rasakan memang hanya Allah yang bisa ngasih. Yang lain tidak. Jadi kalau Anda sudah katakan Allahumma, itu puncak harapan itu teguhkan hanya kepada Allah saja. Tepikan yang lain. Seakan-akan yang lain tuh, ya Allah, nggak ada yang saya harapkan sekarang kecuali darimu saja. Saya bersandar kepadamu sepenuhnya. Sifat bersandar sepenuhnya, tidak ada yang lain. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan somad namanya. As-somad. Allah menyebut dirinya dengan as-somad. Qul huwallahu Allahus samad. Jadi ketika Anda mengatakan Allahumma yang disebutkan Allahnya, kemudian di ujungnya ada humma sebagai gambaran dari ya tadi yang disatukan, tapi sudah berubah sekarang maknanya. Ada sebuah kelembutan dan harapan yang dalam, seakan-akan Anda katakan bukan sekedar ya Allah. Ya Allah, sekarang hamba hanya bermohon kepadamu saja, bukan yang lain. Dan harapan hamba tertuju kepadamu saja ya Allah, bukan yang lain. Jadi kalau kepada yang maha diharapkan saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti minta?
Nah, cara seperti ini itu pernah dipraktekkan oleh Nabi Zakaria dan cepat sekali dikabulkan. Anda buka Quran surah ketiga Ali Imran, ayat ke-38, paling kanan sebelah atas. Berarti kan dengan makna yang berbeda, ya, dengan ungkapan yang tidak sama tapi substansi yang serupa. Perhatikan kalimatnya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu Zakaria alaihissalam bermohon kepada Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Perhatikan gaya bahasa ketika mohon kepada Allah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Rabb yang dengan sifatmu memberikan jawaban tanpa batas. Yang dengan sifatmu menganugerahkan pemberian tanpa batasan. Sifat Allah yang memberi tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Kalau disingkat untuk memohon disebut hab. Untuk pribadi, habli. Untuk banyak orang, lana, hablana. Kata Nabi Zakaria, Rabbi habli. Ya Allah yang maha pemberi tanpa batas. Kenapa beliau mencari nama ini? Karena orang-orang memberikan batasan pada keadaan Nabi Zakaria. Kata orang-orang, sudahlah, Anda tidak akan pernah punya keturunan. Istri Anda pun divonis secara klinis, maaf Bu ya, monofus dan mandul. Anda sudah sepuh begini, mana mungkin punya keturunan? Maka memohonlah Nabi Zakaria menyebut nama Allah dengan penuh harap. Dan beliau sudah nggak peduli dengan pembicaraan orang, hukuman orang, vonis orang, sudah nggak peduli. Beliau katakan, ya Allah, sekarang saya hanya fokus kepadamu yang memberi tanpa batas. Dan mereka mengatakan, aku punya batasan. Begitu memohon, anugerahkan dari sisimu saja ya Allah, bukan yang lain. Saya hanya yakin denganmu. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti mohon? Perhatikan, apa yang terjadi setelah kalimat itu disampaikan? Turun jawaban di ayat 39. Fanadatsul malaika, pakai fa. Saya sering sampaikan, fa itu huruf perangkai di antara dua peristiwa tanpa jeda. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua pengabulan doa. Antara pengabulan dengan berdoa nggak ada jeda. Jadi begitu selesai doa, turun jawaban. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak. Langsung diberi nama Yahya. Seketika. Nah, pertanyaan saya, apakah setiap Anda berdoa kepada Allah, bahkan menyebut kalimat ini, ada rasa penuh harap yang dalam jua Anda? Jangan-jangan cuma kalimat di lisan aja. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma 'allimni ya Allah ilman nafi'a. Allahumma 'allimni ya Allah. Allahumma arzuqni rizqan thayyiban. Cuma di lisan, tapi hatinya enggak bekerja. Kalau cuma doa begini, jangankan Anda, anak kecil aja bisa. Coba silakan lihat anak kecil 4 tahun, 5 tahun. Ajarin dia doa. Rabbi ighfirli warhamni wajburni, ya, dan seterusnya. Mintakan Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Dia cuma baca aja, cuma hatinya enggak ada getaran. Kalau doa Anda ingin cepat dikabulkan oleh Allah, kenapa diisyaratkan dengan kalimat Allahumma? Hadirkan rasa yang dalam di dalam harapan Anda bermohon kepada Allah, pusatkan hanya kepada Allah saja. Yang lain tepikan. Jelas? Dan minta dengan kalimat yang lembut, ya Allah, mohon. Ya seakan-akan Anda memang, bukan seakan-akan, Anda tunjukkan Anda butuh. Anda tuh rendah gitu. Makanya bahasa Qur'annya tadarru'an. Tadarru' itu merendah. Merendah. Quran surah 7 tadi ayat 25. Ayo rendahkan dirimu, jangan merasa hebat. Anda bolehlah punya kedudukan, silahkan. Anda boleh punya kekayaan, silahkan. Tapi Anda pasti butuh Allah. Pasti itu. Satu saat akan dibuat satu kejadian dalam kehidupan Anda dan dipaksa lisan Anda menyebutkan kalimat Allah. Silahkan kalau nggak percaya. Apa orang yang punya kedudukan merasa aman dengan kedudukannya? Tidak. Begitu terjadi persaingan untuk perebutan kekuasaan, kedudukannya mulai dia menyebut nama Allah. Mulai rajin tahajud. Begitu ada kesulitan dalam pekerjaan, harta, omset mulai berkurang, mulai evaluasi. Begitu mulai sakit, mulai keluar di lisannya, ya Allah, kok bisa begini? Ya Allah, kemarin kemana aja? Akan dipaksa. Demikian datang sakit, datang macam-macam. Ya. Jadi Anda dalam hidup yang jarang menyebut nama Allah, nanti akan dibuat satu kejadian yang dengan itu dipaksa lisan kita dan hati kita tunduk kepada Allah. Nah, sebelum itu terjadi, kenapa setiap hari tidak kita hadirkan permohonan kepada Allah? Dan Allah itu unik, Bu, Pak. Unik sekali. Sifatnya istimewa. Beda dengan makhluk, karena dia khalik. Kalau manusia, banyak diminta, kesel. Silahkan cek. Hari ini minta, setelah 5 menit minta lagi. 10 menit minta lagi. Jangankan tetangga, suami istri aja kalau banyak minta, mah bikinin teh, mah bikin kopi, mah ini, mah itu. Capek mama. Ibu juga begitu. Kemarin minta 100.000, sekarang 1 juta. 5 menit kemudian 12 juta. Ya. Pikir-pikir lagi suaminya. Ini saya sebenarnya siapa dia? Allah lain, Anda nggak minta, malah marah. Ini hamba saya siapa sih? Kayak yang paling hebat aja, ini hamba apa Tuhan?
Kalau nggak diminta malah marah, disebutnya sombong. Innalladzina yastakbiruna. Orang-orang yang sombong dari kalangan hambaku itu adalah orang-orang yang tidak pernah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah minta. Jelas di sini? Jadi kesimpulannya adalah awas hati-hati. Jika Anda bermohon kepada Allah dengan kalimat ini, maka lihat fungsinya di Quran surah 7 tadi. Rendahkan diri kita dan hadirkan harapan yang kuat untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau apa yang Anda mohonkan itu sudah divonis oleh banyak orang tidak mungkin terjadi. Maka kuatkan harapan, tumpukan hanya kepada Allah. Jelas? Ya. Inna, singkatan dari 2 huruf. Inna dan na. Inna, singkatan dari 2 huruf. 1, inna pendek begini. Yang kedua, na begini. Ya, na ini singkatan dari nahnu. Gini. Disingkat jadi na. Baik. Fokus. Inna yang ini itu disebut dalam ilmu nahwu dengan harfu taukidin wa nasbin. Huruf taukid untuk menguatkan satu keinginan, menguatkan satu informasi, wa nasbin, dan menancapkan keinginan kuat itu di dalam jiwa yang paling dalam. Orang Arab tidak mengatakan nasabin kecuali ungkapan mereka nasabar rajulu asahu alal ardi. Seorang laki-laki menancapkan dengan kuat tongkatnya ke bumi, ke tanah. Puk. Kalau sudah tegak kuat, sulit untuk bergoyang seperti ini, itu disebut dengan nasib, nasaba. Ini harfu nasbin wa taukidin. Huruf untuk menguatkan satu hal yang akan disampaikan dan menancapkan kekuatan itu dalam jiwa yang paling dalam. Seakan-akan, kenapa kalimat ini muncul? Kalau disatukan inna dengan na, maka jadinya begini. Na menunjuk kepada bentuk jamak, kami. Kalau saya sendiri ganti pakai i, ini. Itu pribadi sendiri, menunjuk kepada satu orang. Kalau banyak ganti pakai a, inna. Gampang. I, saya. Na, banyak. Rumah, bait, rumah saya. Baiti, ujungnya tinggal ganti pakai i, baiti, rumah saya. Rumah kami, baituna. A. Masjid, masjid saya. Masjidi, masjid kami, masjiduna. Banyak. Ini saya, inna kami. Kenapa menggunakan seperti ini? Ada tasdidnya karena gabungan dari inna dengan na. Yang ini punya fungsi penguatan dan menancapkan dengan kuat apa yang ingin dikuatkan itu. Seakan-akan Anda mengatakan, ya Allah, saya bermohon kepadamu dengan penuh harap. Dengan segala ketidakberdayaan saya minta ya Allah dengan harapan yang sangat kuat. Saya mohon ya Allah sepenuh jiwa, saya mohonkan, tancapkan ini dalam jiwa kita. Nas'aluka, kami minta kepadamu hal-hal yang ingin kami sampaikan ini. Jadi seakan-akan penggunaan kalimat inna ini jangan tanggung. Kalau berdoa, maaf ya, jangan diberikan kalimat-kalimat itu yang kemudian menyiratkan keraguan dalam permohonan. Jadi seakan-akan permohonannya nggak kuat. Ya Allah, mohon mudahkan aku untuk meminangnya ya Allah. Berikan kelancaran dalam lamaran. Itu pun kalau engkau berkehendak. Kalau tidak ya terserah engkau. Susah. Ya Allah, luluskan anakku dalam tes besok ya Allah. Hamba mohon supaya dia menjadi ahli Al-Quran. Itu pun kalau sesuai dengan kehendakmu. Kalau tidak ya terserah engkau ya Allah. Nggak bisa. Jadi kalau Anda sudah minta sesuatu, fokuskan pada permintaan itu, kuatkan. Jangan hadirkan kalimat-kalimat yang mengurangi keyakinan itu sehingga akan jadi ragu pada permintaan itu. Awas. Karena Allah tidak menyukai peragu. Hati-hati, tidak menyukai peragu. Bahkan kalau Anda menggunakan ayat Al-Quran, kaidah pertamanya yakin. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jangan ada keraguan di dalamnya. Jelas sampai sini? Maka kalau minta, hindari kalimat-kalimat yang di dalamnya menghadirkan keraguan, sehingga mudah bagi Allah mengabulkan apa yang diinginkan. Nanti, kalau sekiranya permohonan itu tidak baik untuk urusan dunia akhirat Anda, maka Allah kemudian akan alihkan kepada hal yang lebih baik lagi. Karena sifat doa itu jawabannya 3. 1, dikabulkan seketika jika apa yang dimintakan itu dibutuhkan dan mampu Anda mengerjakannya saat itu. Anda minta, ya Allah, anugerahkan saya kendaraan ya Allah. Sepeda pun tidak apa-apa ya Allah. Saya mohon sepeda ya Allah untuk memudahkan saya ke masjid. Anda butuh benar, seketika bisa diberi kemudahan untuk dapatkan itu. Ada yang kedua, Allah tunda apa yang Anda mintakan sampai Anda sanggup kemudian menjalani dan mengerjakannya. Anak Anda usia 5 tahun minta kepada Anda dibelikan mobil. Maaf, mobil. Dan Anda punya kemampuan untuk membeli itu. Pertanyaan saya, dibelikan nggak? Tidak. Anda tunggu dia sampai dia sanggup untuk bisa mengendarainya. Dan punya kewenangan kemudian dilegalkan oleh hukum untuk bisa menggunakannya.
Sementara Anda belikan mobil-mobilan dulu misalnya. Ya, boleh. Ada yang ketiga, maaf, diganti oleh Allah pada apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Anak Anda sakit, kata dokter, jangan makan jeruk. Kalau apel boleh. Dia minta jeruk setelah itu. Mama jeruk, papa jeruk. Masya Allah. Karena kata dokter itu tidak bagus, Anda berikan apel. Begitu diberikan apel, anak Anda mengatakan, gak mau apel, pergi aja jeruk. Anda katakan, nah ini apel rasa jeruk. Coba misalnya, makan. Nah kadang demikian. Anda mintanya sepeda, kata Allah ini kurang bagus buat kamu. Yang bagus motor. Dialihkan kemudian pada yang demikian. Biasanya kalau seperti itu bahagia. Yang berbeda itu minta motor dikasih sepeda. Nah, itu kadang-kadang yang sulit menerimanya. Nanti di situ kaidahnya ada di Quran surah kedua ayat 216. Kembali ke sini. Paham sampai sini? Baik, jadi kalau dengan saya belajarnya pelan-pelan ya, supaya paham betul apa yang disampaikan. Allahumma, kalau bermohon penuh harap, kemudian merendah, jangan merasa punya, jangan merasa hebat. Kemudian yang kedua, inna, kuatkan keinginan, jangan selipkan keraguan pada apa yang diminta. Baru setelah itu, sebutkan keinginan apa yang ingin dimohonkan. Satu, kata Nabi, ilman nafi'. Sekarang kita bahas rahasianya. Apa rahasia yang pertama ini?